Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Jamaah pengajian Masjid Nurul Ihsan yang kami hormati, untuk kajian malam ini kita akan membahas kitab Tauhid dengan tema makna syahadat. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa kita ambil pelajaran dan ilmunya untuk kita terapkan di kehidupan kita, untuk bekal kita nanti di akhirat. Demikian, untuk mempersingkat waktu, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Bapak orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Kitab Tauhid, bab tafsiri at-tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Penjelasan tentang makna syahadat an la ilaha illallah. Kita ketahui bahwa tauhid adalah perkara yang penting, ya, bekal kita menuju akhirat. Dan karenanya bersabar dalam mempelajari tauhid, bersabar dalam mempelajari ilmu syar'i lainnya, ya. Makna syahadat la ilaha illallah ada berapa definisi? Banyak yang didefinisikan. Namun kalau kita lihat definisi yang benar, makna la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya la ma'bud, tidak ada sesembahan, bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ada kalimat bihaqqin,
La ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, disembah, melainkan Allah. Ini kalimat yang benar, ya, kalimat yang benar. Sehingga ada sebagian yang mendefinisikan bahwa la ilaha illallah, ada yang mengatakan la ilaha illallah la ma'buda illallah. Ini kurang pas. La ilaha illallah kalau diartikan la ma'buda illallah kurang pas. La ma'buda, tidak ada yang diibadahi illallah kecuali Allah. Berarti semua yang diibadahi Allah. Paham tak? Saya ulang sekali lagi. Yang benar Bapak orang tua kami sekalian, makna syahadat alla ilaha illallah yang betul adalah la ma'buda bihaqqin. Ada kalimat bihaqqin. Tidak ada yang berhak diibadahi bihaqqin, dengan benar, dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Kalau ada yang mengartikan makna la ilaha illallah diartikan la ma'buda illallah, itu kurang pas. Kalau maknanya la ma'buda illallah, apa artinya? La ma'buda, la tidak ada ma'bud yang diibadahi illallah kecuali, berarti semuanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, berarti semua yang diibadahi Allah. Mau dia tauhid berarti Allah juga kan? Paham nggak maknanya? Mau dia matahari, Allah juga. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang diibadahi. Artinya semua yang diibadahi ini Allah. Ini kurang pas. Nyambung gak ya? Nyambungkan aja lah dulu ya. Nanti insyaallah antum akan paham sendiri. Antum yang perlu diingat itu kalimat. Dah apa? Akhi, kemarin saya itu enggak apa dimasuk angin. Sini. Yang perlu digarisbawahi bahwa la ma'buda bihaqqin. Antum garis bawahi bihaqqin. Itu dia. La ma'buda. Tidak ada yang diibadahi bihaq, dengan benar. Ibadah harus dengan benar. Kayak gitu. Ya. Ini yang benar. Itu yang harus dihafal. Harus dihafal. Ini yang pertama. Itu yang benar ya. Kalau diartikan la ilaha illallah artinya la ma'buda illallah, berarti seolah-olah tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Berarti ini kurang pas. Karena setiap yang diibadahi berarti benar, berarti Allah. Nah, ini dia. Ini yang pertama. Yang kurang pas. Yang kedua ada juga yang kurang pas. La ilaha illallah ada yang mengartikan la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak bisa. Orang musyrik pun meyakini. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan diri antum siapa? Allah. Tidak bisa. Kurang pas. Ini masih tauhid apa namanya? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Rabb. Yang menciptakan Allah, ya kan? Semua mengakui, kan? Tanya orang musyrik itu siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Allah. Ya kan? Ini juga kurang pas. Ada yang mengartikan juga la ilaha illallah, ada yang mengartikan la hakimiyah illallah. Tidak ada hakim, penguasa kecuali Allah. Ini juga kurang pas. Ya. Ada juga yang mengartikan la ilaha illallah artinya tiada Tuhan melainkan Tuhan. Ada yang mengartikan. Makanya kalau antum lihat artinya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti itu agak rancu sikit itu. Rancu sikit itu rancu banyak itu. Kurang pas itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti semuanya Allah itu. Sampai-sampai nanti ada yang wahdatul wujud, pemahaman wahdatul wujud. Paham? Karena semuanya siapa? Allah kan? Iya. Pernah dengar itu? Nah, ya? Itu dia, ini hati-hati. Karena maknanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada apa-apa kecuali ini. Semuanya berarti Tuhan itu. Ini gitu. Sehingga yang benar ayat ikhwah, makna la ilaha illallah perlu diingat dan dihafal. La ma'budah bihaqqinnya, perhatikan. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada. La ini kan nafiyah ya, menafikan. Tidak ada sembahan dengan benar kecuali Allah. Sehingga maknanya kita ibadah itu harus benar. Yang diibadahi hanya Allah. Ini yang benar. Oleh karena itu ada syarat-syarat la ilaha illallah ini. Ini yang pertama dulu, definisi la ilaha illallah, paham ya? Kalau ditanya apa arti la ilaha illallah? La ma'budah bihaqqin illallah, paham ya? Jadi apa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kurang pas. Ya, tidak ada Tuhan selain, berarti seolah-olah Tuhan semua. Tapi yang benar, la ilaha illallah artinya, maknanya la ma'budah bihaqqin illallah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat ya? Coba ulang itu. Apa arti la ilaha illallah? La ma'budah bihaqqin illallah. Kecuali artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan, ada kalimatnya, dengan benar. Ada orang ibadah juga, nyembah juga, tapi tidak benar, tidak bisa, tidak bisa. Maka nanti ada orang yang menyembah Allah, dia menyembah juga selain Allah. Ada nggak? Ada. Contoh, dia berdoa sama Allah, tapi dia berdoa juga sama kuburan, berdoa juga sama selainnya itu. Nggak benar. Ini masuk ke dalam ranah apa? Ranah apa? Syirik. Iya, karena masuk ke tawasul lalu ke syirik. Ya kalau dia yang tawasul, langsung dia minta sama kuburan, bukan tawasul lagi, namanya syirik. Ya kan? Ada meninggal orang tuanya, mak, minta dia sama mamanya, minta sama mamanya misalnya. Ya, perhatikan ini, paham ini ya? Makanya ada orang yang ibadah harus dengan benar kepada Allah, tidak bisa. Orang menyembah Allah tapi juga dia menyembah selain Allah, tidak boleh. Itu namanya syirik. Apa arti syirik coba? Bukan menduakan kan? Diduakan. Manusia jadi duakan, nggak mau kan? Manusia jadi duakan, nggak mau kan? Iya. Coba. Apalagi Allah. Maka ini perhatikan ini. Ada orang yang menyembah selain Allah, nyembah matahari, nyembah bahkan nyembah hewan, itu tidak boleh. Ada orang nyembah Allah tapi nyembah juga selain Allah, tidak boleh juga. Ada orang yang minta sama Allah, dia minta juga kepada selain Allah, tidak boleh juga. Karena Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, minta kalian kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong, kan hanya kepada Allah kan? Iya. Doakan tujuh kepada Allah, ibadah. Ini oleh karenanya ini arti la ilaha illallah bisa dipahami ya secara singkat ya. Insyaallah ya. Tidak ada yang diibadahi dengan benar. Kalimatnya dengan benarnya, dengannya itu harus diperhatikan. Dengan benarnya. Ya, ibadah. Ada orang juga ibadah kepada Allah, rajin sholat, rajin doa, kemudian rajin juga ke dukun. Kan gak benar itu kan? Paham ya? Hilang kalungnya, datang ke dukun. Kalau dukun tidak jauh-jauh ini ngambil. Ini pasti sekitarnya. Ya iyalah, masa orang Arab sana yang ngambil, kan tak mungkin. Sekitarnya aja lah, ya kan? Ibadah kepada Allah, kemudian dia melakukan tatayul, benar nggak ini? Ada yang rasa nih. Tahu dari mana tuh ada yang rasa nih? Oh, dirasa nih. Yang rasanya kan orang jauh kan? Oh, dirasa nih sama Wawa ini. Wawanya dia mungkin orang Medan, mungkin orang Jakarta. Tahu dari mana dirasa nih? Sementara itu goib kan? Allah katakan la ya'lamul ghaib illallah, tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali apa? Kok sampai jauh ke Medan? Di balik tembok ini aja kita nggak tahu apa yang ada, ya kan? Nggak tahu. Ada lubang semut, tahu antum berapa jumlah semut itu? Nggak tahu, ya kan? Sampai jauh dirasa. Itulah perhatikan. Rajin ibadah, tapi dia melakukan tatayur. Kata Rasulullah, at-tiyar itu syirkun. Tatayur itu bagian dari syirik. Makanya butuh ibadah tapi benar.
Ini insyaallah suatu saat akan kita bahas tentang tathayyur. Insyaallah sampai sabar. Baik, itu maknanya secara singkat. Paham insyaallah ya? Dan la ilaha illallah dia punya syarat. Ada syarat-syarat la ilaha illallah. Ada syarat-syaratnya. Namanya syarat. Oh, syarat kan? Namanya kalau kita harus dibuka lowongan dengan syarat 1 2 3. Berarti harus dipenuhi syarat-syaratnya itu. Kalau terpenuhi syaratnya, insya Allah dia akan diterima lamarannya, begitu ya. Jadi syarat la ilaha illallah ini yang pertama adalah al-ilmu. Apa? Al-ilmu, punya ilmu. Artinya dia tahu arti la ilaha illallah tadi yang pertama tadi. Syaratnya harus tahu dia. Ada ilmunya dia. Ibadah harus tahu ilmunya. Gak bisa orang ibadah gak tahu ilmunya, gak bisa. Allah katakan la takfu ma laysa laka bihi ilm. La takfu. La apa coba sebutkan? Apa la apa di situ? La takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu la takfu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. La-nya la nahi disebutkan di situ. La takfu. Ya kan? Tidak boleh, larangan mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu tentang ilmunya. Tidak boleh. Ikut-ikutan tidak boleh. Harus ada ilmunya. Makanya ya ada syarat-syaratnya. Pertama al-ilmu. Syarat la ilaha illallah harus punya ilmu. Ilmu. Tahu tentang la ilaha illallah, tahu artinya, tahu makna dari la ilaha illallah. Ilmunya tahu. Tahu nanti pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dia mengaku Allah Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Sudah, Allah yang berhak diibadahi. Tapi dia melakukan kesyirikan juga. Gimana coba? Bisa nggak? Nggak bisa masuk kepada ranah pembatal keislaman itu. Ya kan? Makanya ayat Al-Quran coba perhatikan. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi. Apa sambungannya? Coba. Innal ladzina kafaru. Inna huruf li taukid, penekanan. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Semuanya orang-orang kafir dari ahli kitab. Wal musyrikin. Dan orang-orang yang berbuat syirik. Syirik itu perbuatannya musyrik, orang yang berbuat. Orang kafir dan orang yang berbuat kesyirikan. Di mana letaknya? Sambung ayatnya. Itu. Bukan fil jannati khalidina, bukan? Ya kan? Siapa yang mengatakan itu? Berarti kan tidak boleh syirik kan? Iya. Kenapa orang-orang melakukan syirik? Karena biasanya itu kebanyakan mereka tidak tahu ilmunya. Mereka anggap ini benar boleh, padahal tidak. Cobalah lihatlah orang-orang yang kedukun. Kau tanya, karena mereka menganggap boleh. Ilmu yang sampai sama mereka tidak apa-apa, makanya mereka kesana kan. Padahal Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta tolong sama Allah. Allah mengatakan suruh minta sama Allah, ud'uuni astajib lakum. Nabi mengatakan kita kalau mau minta sama Allah. Mau minta tolong sama Allah. Apa bedanya? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ada dua kalimat di situ. Pertama, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu mau minta sama Allah. Minta apa permintaan kita? Minta kita baik dunia maupun akhirat. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu mau minta tolong, berarti kan ada masalah kan? Ada problem kita kan? Bedanya paham? Beda yang pertama. Yang pertama tadi kita minta, ya Allah, mintalah rezeki yang halal, yang baik, begitu kan? Mintalah hidayah begini, dia minta. Yang kedua, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian mau minta tolong sama siapa? Allah. Berarti kan ada apa? Masalah, problem. Ya kan? Paham ini? Allah dan Rasulnya mengajarkan minta ketika ada masalah sama Allah. Ada sebagian orang minta sama siapa? Kuburan. Minta sama-sama dukun. Kenapa mereka ini? Kalau ditanya mereka itu kadang nggak tahu ilmunya. Mereka anggap boleh, makanya dikerjakan. Ya kan? Iya. Makanya yang pertama butuhnya ilmu syarat la ilaha illallah. Karena kita khawatir, Bapak orang tua kami sekalian, kita khawatir.
kita anggap benar, padahal tidak benar. Kalau tanya orang-orang musyrik, mereka mengaku mereka benar atau salah? Hah? Benar. Orang-orang berbuat syirik, mereka mengaku itu boleh apa enggak? Boleh. Ya kan? Tapi nanti akhirnya di akhirat yang menentukan benar salahnya siapa? Allah kan? Ya kan? Mereka yang aku benar, kata Allah enggak. Ada yang berbuat syirik, maka yang aku benar, kata Allah enggak. Kan sudah jelaskan. Semua yang benar nanti di akhirat. Sidangnya di akhirat. Namun kita harus tahu. Makanya kita berbuat ini harus tahu ilmunya, harus tahu dalilnya. Begitu. Boleh enggak ini? Enggak boleh minta sama dukun. Dukun itu karena sok tahu. Betul kan? Sampai ngambil, oh yang ngambil ini 10 tahu dari mana dia? Ngarang aja itu. Bisa ketepatan betul, bisa apa namanya? Enggak benar. Iya, begitu betul. Oh kan? Yang itu. Contoh sama jadi pawang hujan. Begitu orang pesta misalnya pawang hujan, tengok kan? Begitu kita pawang hujan terang, tak hujan ini. Tengok kan? Siapa? Begitu hujan, gimana lah? Memang udah waktunya hujan, masanya hujan, musim hujan, macam-macam itu. Ya kan? Iya. Itu menunjukkan apa? Tidak bisa beri umfat dan mudorah. Ketepatan saja itu. Dan itu tidak boleh. Yang pasti kata Allah, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Makanya Pak, tatoyur itu bagian dari syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena tatoyur itu sok tahu yang gaib. Nah itu dia. Oh jangan foto 3 orang. Nanti kalau foto 3 orang, salah satu ada yang memang kalau nggak foto 3-3 itu nggak ada yang mati rupanya. Mati juga kan? Mati lah. Allah katakan apa namanya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mati kan? Bahkan dalam ayat yang lain, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sesaat pun, ya kan? Mau dia foto, nggak foto mau 3 orang, 2 orang, 1 orang, mau 1000 orang, mau 1 kampung pun foto mati juga dia. Bisa kan? Bisa. Di Gaza sana meninggal juga puluhan ribu, ya kan? Nah itu dia. Dia menyangka sok tahu mati, itu dia bertentangan. Makanya dengan ilmunya ini, paham dia? Atau ilmunya ini dia secara singkat. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah annahu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali apa? Allah. Ingat ya, la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, dengan benar. Itunya perlu diingat itu. Bukan sekedar ibadah saja, tapi harus dengan benar. Standar benar apa? Dalil. Kalau standar benar orang setiap perkataan, setiap pendapat, Pak, repot juga. Menurut antum begini, menurut ini sekolah begini, menurut itu sebenarnya. Silakan saja, tidak apa. Tapi kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Berikan burhannya, buktinya. Jika kamu orang yang benar, harus datang dalil. Nah, makanya harus ada dalilnya. Itu patoknya, patokannya, panduannya. Baik. Yang pertama syarat la ilaha illallah harus berilmu, tahu tentang la ilaha illallah, tahu paham tentang la ilaha illallah. Kenapa? Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man mata, siapa yang mata, meninggal dunia, bahasa lembutnya ya, bahasa kasarnya mati. Man mata, siapa yang meninggal dunia wa huwa ya'lamu. Nah, ini wa huwa ya'lamu, dia mengetahui, mengilmui, sudah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dakhala jannatah, kata Nabi, dakhala jannatah, dia akan masuk surga. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihat, man mata ya wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Coba perhatikan Bapak orang tua kami sekalian. Siapa yang meninggal dunia, dia tahu tentang la ilaha illallah, tahu dia artinya, tahu maknanya. Ini yang boleh, ini enggak boleh, ini syirik enggak syirik, ini bukan syirik, tahu dia la ilaha illallah itu. Paham? Karena la ilaha illallah kan nafi wal isbat ini. La ilaha kan menafikan, illallah mengisbatkan, menetapkan.
menafikan la ilaha, tidak ada. Tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh beribadah, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ilallah, kecuali Allah. Nafi isbat namanya. Kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Siapa yang meninggal dunia, dia mengetahui tentang makna la ilaha illallah itu, hakikat dari la ilaha illallah, dakhalal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Boleh dicek hadis nomor 26 dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, ijma' para ulama. Ijma', sahih hadisnya. Tidak ada silang pendapat, tidak ada. Ijma', sahih. Syaratnya. Berarti kalau gitu, orang yang tahu tentang mana la ilaha illallah akan Allah masuk ke dalam apa? Surga. Kalau ada orang yang enggak tahu, mafhum mukhalafah, apa ya? Kebalikannya, kalau orang enggak mengetahui la ilaha illallah, ini sanksinya. Karena dia sekedar aja enggak tahu dia, itulah dia melakukan kesyirikan. Dia anggap enggak syirik, padahal syirik. Dia anggap bukan perbuatan tatoyur, padahal tatoyur. Kan biasa kita kan? Antum pernah dengar gini, lagi cerita kemudian datang sekolah. Kan panjang umurnya kan? Baru kita cerita panjang umurnya kan? Betul kan? Berarti dia panjang umur gara-gara apa? Diceritain. Kalau gitu orang mau mati kita ceritain aja biar panjang umurnya. Benar nggak itu? Berarti seolah-olah panjangnya umur gara-gara diceritain. Pernah dengar kalimat itu? Pernah? Lagi cerita, serius. Saya cerita, begitu cerita, bos, sekolah dia kesubuhan begini. Nggak lama nongol dia. Nongol. Apa itu nongol ya? Sebenarnya orang Jawa ada juga ya. Ujuk-ujuk nongol, datang. Kan? Panjang umurnya kan? Yang buat panjang umurnya antum rupanya. Yang buat panjang umurnya cerita rupanya. Buktinya ada orang yang cerita mati juga dia. Ya kan? Paham itu? Itu masuk ranah tatayur. At-tiyar syirk kata Nabi. Tatayur itu bagian dari, coba bayangkan. Ini gagalnya. Makanya perlunya tahu tentang la ilaha illallah itu. Jaminannya apa? Surga ini. Ada soalnya. Saya kasih tahu lagi nomor 26 hadisnya, cek. Baik. Ada juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada juga dalam hadis Abu Awanah. Banyak. Ya, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua syaratnya. Syarat la ilaha illallah. Tadi kan harus tahu kan, harus ada ilmu kan, al-ilmu kan, berilmu. Ilmu tentang la ilaha illallah, bukan ilmu tentang jualan, bukan. Ilmu la ilaha illallah, pembahasan kita la ilaha illallah. Ya? Paham? Bukan tatoyur, bukan la ilaha illallah. Yang kedua, al-yakinu. Harus apa? Yakin. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap la ilaha illallah. Paham? Bahwasanya Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali apa? Kecuali Allah. Tidak ada. Makanya harus yakin. Perhatikan, dalilnya surat Al-Hujurat ayat 15. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Innamal mu'minuna. Pakai arti taukid lagi. Inna itu Pak, salah satu huruf taukid. Taukid artinya penekan, penguat. Di taukid. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu, ini orang yang beriman. Alladzina amanu, sungguhnya orang-orang mukmin yang beriman itu amanu billahi wa rasul. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman. Orang beriman harus apa? Yakin gak sama Allah? Yakin. Yakin gak sama Rasulullah? Yakin kan? Syarat orang yang beriman itu harus yakin. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, yakin dia. Karena Al-Quran la raiba fihi. Tidak ada perubahan keraguan di dalamnya. Kata Rasulullah, ya Kata Rasulullah tadi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Yakin enggak? Harus yakin. Karena ini kata Rasulullah. Begitu ya? Yakin. Makanya syarat yang kedua harus yakin. Orang beriman itu dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia yakin sama Allah dan sama Rasulnya.
Dia meyakini apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Dia meyakini apa yang Rasulullah katakan dalam hadisnya. Yakin. Ini harus yakin. Ya. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dengan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya nomor 27. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Wa anni Rasulullah. Siapa yang bersaksi bahwasanya aku ini adalah utusan Allah, maksudnya Muhammad. La yalqallaha bihima abdun. Tidaklah seorang itu akan bertemu dengan Allah ghairu syakin fihima, ghairu syak, tanpa keraguan. Berarti yakin gak dia itu? Yakin kan? Kalimatnya ghairu syakin fihima illa dakhalal jannatah, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga. Perhatikan, yang kedua yakin. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, kemudian dia bersaksi bahwasanya Rasulullah itu adalah utusannya, kata Rasul, la yalqallah, tidaklah dia akan bertemu dengan Allah. Bihima abdun, tidaklah seorang hamba itu bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Ghairu syakin, tanpa ada keraguan, tanpa ada ragu-ragu dia. Kata Nabi, illa dakhalal jannah. Illa, kecuali, melainkan dia akan pasti masuk surga. Kalimatnya di sini ke fil madi, dakhalal jannah, pasti. Karena fil madi itu menunjukkan dia akan masuk, pasti masuk. Masuk surga. Oke, syarat yang kedua, Bang, harus dia yakin. Paham sampai sini ya? Yakin Allah yang berhak diibadahi, tidak boleh yang lainnya. Itu harus diyakini. Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, itu harus diyakini. Allah yang mengetahui tentang yang goib, yang lain tidak tahu tentang goib. Hatta Nabi SAW tidak tahu tentang yang goib, Pak. Tidak tahu. Tahu nggak Nabi tentang goib? Tidak. Rasulullah tidak ada yang tahu. Tidak ada. Hatta malaikat tidak tahu dia yang goib. Tidak tahu. Selevel Rasul, selevel malaikat aja tidak tahu yang goib. Kok konon ada manusia yang tahu yang goib? Tidak tahu. Malaikat, Rasul tahu yang goib itu dengan izin Allah, dikasih tahu sama Allah. Kalau tahu yang goib, maka Rasulullah tidak akan ke Taif. Taif dilempari, ya kan? Berdarah-darah. Sudah. Ketika Rasulullah dan Aisyah pergi melakukan perjalanan, kalung Aisyah hilang, jatuh. Sahabat-sahabat suruh duluan. Rupanya apa? Lagi nginep itu. Rupanya kalungnya ditiduri sama onta. Sahabat-sahabat suruh bantu nyariin. Hilang. Kalau tahu yang goib, nggak pernah suruh nyari, nggak pernah repot, ya kan? Tahu. Dan tahu yang goib. Kalau tahu yang goib Rasulullah, maka Rasulullah nggak akan ikut perang Uhud. Dia akan. Ini mau perang Uhud, nggak jadi, nggak usah. Kenapa? Kalah nanti kita di perang Uhud. Pernah dengar perang Uhud? Rasulullah ketika perang Uhud itu, Rasulullah dan para sahabatnya kalah atau menang? Kalau tahu yang goib, ya mau ngapain perang? Ya kan? Ditahanlah. Karena kita kan kalah ini, jangan. Kan gitu kan? Kalau antum tahu yang goib, oh nanti jatuh, nggak usah berangkat. Karena nanti jatuh, ngapain? Oh nanti tabrakan, ngapain? Kalau tahu yang goib itu orang-orang tabrakan. Tadi saya waktu kemarin itu di dekat sana itu ada yang mobil yang guling, tronton. Kalau tahu yang goib dia nggak berangkat dia, ya kan? Nggak ada yang tahu yang goib kecuali dengan izin Allah. Bahkan jangan percaya sama orang-orang yang aku ya perkara goib, nggak usah, sama Allah. Ya. Oh itu Rasul tahu. Ya Rasul tahu karena ada wahyu turun melalui malaikat kepada Rasul. Sekarang Rasul telah wafat. Wahyu masih turun atau sudah terputus? Masih turun sama antum. Berarti antum Rasulullah. Ya sudah terputus atau masih ada? Sudah terputus. Kan gak ada lagi Rasul kan? Sudah wafat kan? Wahyu gak turun sama kita kan? Kalau tuh wahyu turun sama kita sama antum, gawat juga ini. Kata ini begini, oh enggak, kata ini baru dapat wahyu tadi malam. Kacau juga kita nih. Sudah. Sudah terputus. Maka kita gak ada yang tahu. Kecuali kalau wahyu itu masih turun sama antum,
Kasih tahu, sekolah begini, dan begini. Mungkin. Ini kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Wahyu nggak turun sama kita, tahu dari mana kita? Kalau Rasul, dapat wahyu kan? Iya, kata Rasul, ketika berjalan di luar kuburan, ini sedang disiksa, diazab. Rasul itu dapat wahyu, ya kan? Antum lewat di kuburan, sedang diazab nih. Tahu dari mana tuh? Oh, dulu pencuri. Kau tahu ya pencuri, bisa jadi dia waktu mau wafat taubat dia, ya kan? Oh, ini insya Allah orang soleh dia baik. Siapa bilang? Oh, aman dia. Belum tentu. Rianya dia berbuat baik kan? Ria bagian dari apa? Syirik kan? Syirik di mana? Kan gitu kan? Paham ini? Nggak bisa. Rasul, Nabi tahu dengan izin Allah. Wahyu sudah putus. Kalau kita ada yang tahu, antum siapa yang ngasih wahyu sama antum? Mungkin nama antum wahyu, iya betul, mungkin namanya aja yang wahyu, tapi belum tentu turun wahyu. Paham ya? Makanya yang kedua apa tadi yang kedua? Al-yakin, harus meyakini ya. Lihat, janji yang pertama tadi sampai yang mengilmuin Allah masukkan ke dalam surga. Siapa yang yakin, illa dakhulal jannah. Allah akan masukkan ke dalam surga. Ghairu syakkin, tanpa ada keraguan. Perhatikan ini. Keraguan, harusnya yakin Pak. Yang memberikan manfaat mudarat Allah, yakin antum. Itu aja. Oh, saat saya berjalan jalan, saat tiba-tiba kecelakaan, saat qadar Allah. Sudah sabar. Begitulah itu. Oh, ini gara-gara tadi nih. Coba kalau kita nggak berangkat, itu nggak boleh. Coba kalau tadi kita nggak berangkat, kan nggak jatuh. Itu loh ada bilangin, antum aja merengkel, jangan berangkat. Berangkat juga kan ketabrak kita kan, jangan. Udah, ini namanya malah dapat 2 kerugian. Kerugian pertama, dia kecelakaan. Kerugian kedua, rusak akidahnya, tauhidnya. Paham? Udahlah dia celaka, rusak pula. Udahlah kehilangan emas, lari ke dukun. Berapa ruginya? Merokap namanya. Hilang emas, keluar duit lagi untuk bayar dukun. Betul kan? Memang kalau ke dukun nggak dibayar itu. Ke dukun aja mau jatuh ke syirik, dalam kesyirikan aja bayar itu. Udah lawat, kehilangan uang, kehilangan harta, kehilangan emas, belum tentu balik itu. Mengeluarkan lagi 3 lagi mungkin. Hilang uang, hilang hartanya, bayar sama dukun. Yang ketiga apa? Rusak akidah. Ya kan? Dari ke dukun berapa? 40 hari? Nah, terima sholatnya. Itu kalau datang ke dukun aja. Memang sudah niat datang sampai rumahnya datang. Paham? Kata dukun begini begitu, kata kita, udah. Faqad kafara bima anzala Muhammad SAW. Kacau. Rugi merokap namanya. Rugi berlapis-lapis. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, syar la ilaha illallah. Ini banyak ya hadisnya ya, tapi Anda sebutkan satu-satu aja ini karena panjang ya. Yang ketiga, al-ikhlasu. Ikhlas. Ikhlas terhadap la ilaha illallah. Terhadap la ilaha illallah. Apa tadi la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ibadah harus apa? Ikhlas. Kan itu kan? Iya. Tidak boleh ibadah gak ikhlas. Makanya saya sebutkan, orang gak ikhlas itu namanya riya. Paham? Orang yang ibadah gak ikhlas namanya apa? Antum pernah dengar hadis 3 orang yang pertama kali nanti akan mencicipi neraka, akan dimasukkan neraka. Itu bukan orang yang berbuat jahat, bukan. Orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad loh. Berjihad ini secara kasat mata, ini secara johirnya baik atau buruk? Baik kan, berjihad kan? Tapi dimasukkan neraka. Kenapa? Karena dia ingin disebut apa? Pahlawan. Disebut pejuang. Bukan karena Allah. Anda akan karena Allah, karena berjuang, itu nggak boleh. Yang kedua, qari, baca Al-Quran. Gak ada orang dia pelan-pelan bacanya. Begitu ada orang, bagus-bagus kok bacanya. Tapi ada niatnya apa? Supaya disebut, paten, qari, hebat. Begitu ya. Baca Quran bagus tak buruk ini? Bagus kan? Tapi itu jadi buruk. Perhatikan. Yang ketiga apa? Jihad, baca Quran, sedekah. Makanya hati-hati. Sedekah dia. Baik kan? Tapi niatnya apa? Supaya disebut dermawan. Ya pemurah gitu lah bahasa kita, yang murah baik gitu. Ini hati-hati. Ini perbuatan yang baik ini, bukan perbuatan nyuri, bukan perbuatan zina, bukan. Berbuat baik.
cuman karena dia nggak ikhlas. Ikhlas itu artinya berbuat sesuatu apapun, baik yang kecil maupun yang besar, semata-mata karena Allah. Banyak ayatnya kok disebutkan, ya kan? Di antaranya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas, ya kan? Banyak kasir ayatnya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Banyak. Beribadah kepada Rabb dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya semata-mata karena Allah. Tidak ada karena yang lain, tidak ada. Sampai-sampai ayo ikhwah, pernah saya sebutkan. Orang yang cirinya ikhlas itu, ciri-ciri orang yang berbuat ikhlas, dia tidak berharap ucapan terima kasih pun enggak. Enggak. Paham? Antum mengasih sesuatu sama orang, hati kita ini jangan ada berharap ucapan terima kasih, jangan. Kalau masih ada berharap ucapan terima kasih, itu ikhlasnya belum 100% itu namanya. Belum 100%, belum 100%. Ya kan? Ngasih sesuatu pingin. Cobalah. Makanya Pak, coba ukur aja keikhlasan kita. Kalau ada orang yang susah, bolak-balik datang ke rumah, minta tolong dia, minta pinjami uang, utang, udah bolak-balik, pinjam kasih lagi. Besok belum dibayar, pinjam lagi minta tolong, nangis dia, utangnya. Udah, belum dibayar lagi, datang lagi dia, kita kasih lagi, sudah. Coba begitu kita kasih, tapi begitu kita kasih dia langsung pulang. Ucapan terima kasih pun enggak. Udah 3 kali dia. Pertama pun gitu, udah dipinjemi, ucapan terima kasih pun enggak. Yang kedua juga gitu, yang ketiga juga gitu. Udah bayarnya lama, dipinjami, begitu datang dia mohon, begitu didapat langsung pulang, nggak ucapan terima kasih. Kira-kira hati kita gimana itu? Dongkol, marah, kurang ajar, nggak tahu dia untung, begitu kan? Kalau geremang berarti belum ikhlas itu. Karena dia apa? Karena dia masih mengharap. Iya, paham kan? Ikhlas itu udah gitu. Makanya Allah katakan katakan wahai Muhammad suruh katakan kepada umatnya, inna solati, pernah dengar ayat itu? Inna pakai huruf taukid lagi itu. Inna itu huruf taukid, Pak. Inna solati, sungguhnya solatku. Terus wa nusuki, nusuk sembelihan kurban. Sungguhnya kurbanku. Wa mahyaya, hidupku, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Wa mamati, matiku. Apa semuanya? Lillahi, linya itu kepemilikan, untung, begitu. Lillahi rabbil alamin. Semata-mata untuk Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain kan? Coba yang tadi itu. Nggak bisa. Paham ini? Makanya ini belajar ikhlas. Ikhlas itu berat Allah ya, akhi. Ikhlas itu berat. Tapi harus usaha, latihan. Satu gambar lagi. Antum kalau naik kendaraan, antum lagi naik kendaraan bawa belanjaan banyak. Sudah. Di perjalanan ada orang yang jatuh, minta tolong, mohon sama antum. Mohon, tolonglah, bantulah, dia lagi luka, lagi jatuh darah-darah. Kita nggak tega, sudah, kita bantu dia, kita bawa ke rumah sakit, kita bantu tiba-tiba sampai rumah sakit, misalnya dia pinjam uang lagi, kita kasih lagi, sudah. Siap itu, dia ucap terima kasih pun enggak sama kita. Gimana kira-kira? Udah kita bantu, bawa ke sana kemari, udah. Kita gini kan terus sampai kita korban, mungkin makin kita kotor segala macam, mungkin hujan, gerimis, ya kan? Siap datang ke rumah sakit, dia pulang pun pulang aja dia, nggak ucap apa-apa. Gimana kira-kira? Atau terima kasih, kurang ajar. Sekali lagi lah, nggak mau saya itu. Tahu dia itu cukup lah sekali ini, gitu kan? Berarti kan nggak dia itu? Enggak. Atau minimal kurang ikhlas, ya kan? Nah, nggak bisa, harus ikhlas. Sama ibadah, semuanya orang yang syirkan itu dia nggak ikhlas itu kepada Allah. Kenapa? Karena dia mensekutukan Allah. Iya. Makanya harus ikhlas ibadah itu. Berbuat ini harus ikhlas semuanya. Kalau nggak percuma, Pak. Itu namanya riya. Makanya kan Allah ancam itu orang riya itu. Surat Al-Ma'un, ya kan? Orang yang telah jadi kajubidin, insyaallah hafal semua kan? Ada kalimat riya di situ. Ada kan? Apa kalimatnya? Orang yang telah jadi kajubidin, tahukah kalian itu penista agama? Fadzalika allazi yad'ul yatim.
Pendusta agama itu yang suka ngejek anak yatim, menghargai anak yatim. Wala yahudu wala ta'amil miskin. Tidak. Wala yahudu tidak memberi makan anak yatim. Orang miskin. Dia orang kaya, dia punya uang, tetangganya miskin. Dibiarkan aja, tak dibantunya, tak dikasihnya. Ini pendusta agama kata Allah. Saya akan cek sendiri surah Al-Maun. Terus apa itu? Fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum di situ. Celakalah orang sholat yang mereka lalai sholatnya. Banyak penafsiran ya. Kemudian alladzina hum yuraun. Alladzina mereka itu yuraun. Apa artinya yuraun? Ria, pengen dilihat orang. Masuk kepada apa? Wail, celaka. Makanya itu. Kalian butuhnya ikhlas. Berat ini Pak, ikhlas berat. Wallahi ikhlas berat. Ikhlas berat. Orang yang mengungkit-ungkit itu kan pahala yang banyak kan. Begitu dia diungkit, kan hilang pahalanya itu. Kenapa? Karena nggak ikhlas dia. Nah, itu dia. Makanya hati-hati. Selama ini misalnya berbuat baik sama anak, sama istri, sama orang tua, begitu banyak berbuat baik, suatu saat diungkit-ungkitnya, hapus nggak ini? Hapus. Makanya Allah ya akhi, orang yang berbuat syirik itu, dia yang berbuat ria itu sudah nggak dapat pahala, malah justru dapat dosa dia. Jangan salah. Orang yang berbuat syirik itu udah nggak ada, orang berbuat syirik, orang yang ria itu, yang orang ria, dia udah nggak dapat pahala. Contoh dia sholat, contoh dia sedekah, contoh dia baca Al-Quran, contoh dia jihad. Tapi dia ria, dia nggak dapat pahala itu. Dapat nggak pahala? Sudah tak dapat pahala, dapat dosa, dapat ancaman malahan, ya kan? Kan makin rugi dua dia. Itu hati-hati. Makanya harus ikhlas. Inilah yang maknanya fa'bud lillaha mukhlishina lahuddin. Ini yang keberapa? Keempat. Ketiga. Keempat, ini saya singkat aja ya. Asidiku, jujur. Asidiku. Yang keempat, sidik, jujur. Jujur tentang la ilaha illallah. Tahu hati jujur kan? Jujur itu hati sama lisan sama. Paham kan? Kalau misalnya lisannya bilang A, hatinya bilang B, jujur nggak namanya itu? Kalau hatinya bilang A, lisannya B, jujur nggak namanya? Kalau ucapannya A, perbuatannya B, kan nggak jujur kan? Disebut apa namanya? Munafik kan? Kan salah apa namanya? Ayatul munafik salah kan? Ayatul munafik, ayat tanda-tanda, ciri-ciri. Ayatul munafik, ciri-ciri orang munafik ada berapa? 3. Salah satu diantaranya idza kadzdzaba, idza hadatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara bohong, nggak sesuai. Ini munafik namanya. Ya kan? Dusta namanya. Makanya ya ikhwah harus jujur. Ada orang aku, dia tahu, dia ucapannya Allah yang berhak diibadahi, Allah yang berhak, tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Lisannya dia ucapkan seperti itu, lisannya, tapi perbuatannya datang juga ke dukun dia. Saya memberikan manfaat Allah, kan tahu dia. Ibadah kepada Allah. Sudah? Ada masalah? Ke dukun. Darurat saat darurat dari mana? Kesyirikan kok darurat? Ya kan? Pesta nanggap jaket darurat saat. Kok darurat dari mana? Emang kalau nggak nanggap jaket nggak jadi pesta, nggak bisa pesta rupanya. Ya kan? Jujur nggak namanya ini? Jujur. Dia mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang berhak diibadahi, Allah yang memberikan manfaat, hanya Allah yang bisa memberikan mudarat. Lisannya, ucapannya, tapi perbuatannya dia malah melanggar. Akhirnya namanya nggak jujur, nggak masuk perjanjian tadi dakhulal jannah, itu yang kita khawatirkan, nggak masuk. Harus jujur, paham Pak? Kadang ada orang yang sudah tahu dia ilmunya ada, kemudian dia yakin, tapi dia kadang-kadang nggak jujur, nggak bisa juga, nggak bisa, harus jujur. Begitu. Apa arti la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Siapa yang memberikan manfaat mudarat? Allah. Betul kan? Saya yang berhak diibadahi Allah. Dan benar gitu kan? Tapi akhirnya apa? Begitu ada satu, loh, kok ke dukun? Iya, mas orang rumah hilang. Dukun. Loh, pesta hilang, apa ya? Nanggap jaket pula, undang setan pula. Kita disuruh Allah selalu menjauhkan setan kan?
Wa idza quri'a Quran fasta'in billah kan. Apabila baca Quran maka berlindung dari setan kan. Setan kita suruh jauh. Setan itu nggak perlu ikutin, ya kan? Suruh menjauhi. Nah ini orang yang undang zakat atau zakat kan? Itu kan undang zakat berarti kan undang apa namanya? Karena kan orang yang sehat, yang waras kan disuruh mabuk kan. Orang mabuk itu, apalagi kok zaman-zaman dulu yang makan bisa makan beling, makan apa namanya itu kan, ngeri-ngeri kan. Itu kan kalau nggak kemampuan setan, mungkin nggak bisa mabuk betulan dia ya kan. Sekarang aja mabuknya minta ayam goreng, ayam apa gitu kan. Zaman dulu perang, masih kecil dulu itu beling dimakanin. Ya kan, kaca-kaca kan, jalan di atas bara lagi, di atas api. Ya kan? Itu kan akibat apa? Karena ada yang masuk siapa masuk setan. Ini setan jauh-jauh diundang. Kan itu undang setan namanya kan. Ini mohon maaf ya. Begitulah kenyataannya soalnya. Ya kan? Kita suruh menjauhkan setan, bukan malah undang setan. Yang diundang itu ustaz, itu undang setan. Ya kan? Terbalik-balik pula kita ini. Dosa kalau gitu dosa undang terkait. Jadi apa? Ini aja. Apa namanya? Undang. Aku undang. Itu dipikirkan lah, ya. Gimana memberikan supaya berkah? Saya gimana berkah? Itu macam undang kayak gitu. Iya, ya. Nah, kalau itu nggak rame saja, cerita rame pula tuh. Allah Ustaz. Bisa saja, udah kebiasaannya, ikutin kebiasaan itu. Ikutin antum ya. Nanti kan antum dikuburkan sama kebiasaan itu. Kan kuburan antum sendirian, ya kan? Mana bisa? Bisa bantu orang itu? Tidak bisa. Dikuburan sendirian. Meninggal antum dikubur sendirian. Dipakai papan, dipakai tanah lagi, dipijit lagi itu. Ya kan? Atasnya itu supaya padat kan? Makanya pikirkan itu betul-betul. Yang gak jujur tuh, yakin Allah yang begini melakukan. Jakit juga. Yakin Allah, dukun juga ya. Gak jujur namanya itu. Bohongan namanya itu. Ya kan? Nah, itu yang keempat. Singkat aja nih. Yang kelima, al-mahabbah. Apa? Cinta. Cinta kepada siapa? Allah. Cinta kepada Allah. Ya. Makanya orang yang beriman itu Pak, tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Itu dia. Makanya sebutkan cek surah Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah, wa minan nas ada dari manusia ini mayattakhidhu min dunillah, yang menyembah Tuhan selain Allah. Ada dari manusia ini ternyata. Kata Allah, wa minan nas mayattakhidhu min dunillah andadan. Ada dari sebagian manusia ini, sebagian berarti. Bagiannya tak sebagian kecil, tak sebagian besar. Yang penting sebagian. Ada dari sebagian manusia ini yang menyembah Tuhan selain Allah, dibuatnya sebagai tandingan. Apa? Tandingan. Apa maksudnya Pak? Minta doa sama yang lain, bukan sama Allah, sama pohon besar, sama ini segala macam. Panen bukan yang mengeluarkan zakat, malah kasih tumbal segala macam. Ini. Kemudian yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai seperti mencintai Allah. Mereka mencintai. Siapa mereka yang tadi ini? Yang tadi ini, yang dia menjadikan tandingan. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman dengan yang benar imannya, asyaddu hubban lillah. Mereka sangat mencintai Allah. Silakan cek Al-Baqarah 165. Sehingga walladzina amanu, orang-orang yang beriman itu asyaddu, mereka itu asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Artinya kalau Allah larang, ya sudah tinggalkan. Allah perintahkan, kerjakan. Tidak boleh ibadah kecuali kepada Allah dan benar, udah ibadah kepada Allah. Tidak boleh begini, ya sudah. Itulah bukti cinta. Walaupun manusia ini, mereka sepakat kebiasaannya membolehkan, Allah melarang, jangan. Contoh misalnya, kebiasaan manusia misalnya, pesta, langgam keyboard, gondang pula misalnya, atau yang semisal dengannya, ya video-videoannya pakainya belum selesai dijahit misalnya, ya kan, udah, kan nggak boleh kan, sudah nggak boleh, nggak usah, kebiasaannya begitu, dan ikuti kebiasaan. Kalau kebiasaannya benar, tidak apa-apa diikutin. Kalau kebiasaannya nggak benar, jangan, siapapun dia, dan dia harus lebih cinta kepada Allah ketimbang kepada selain Allah. Iya, paham ya?
Ini singkat panjang itu. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyadu, yaitu patuh, tunduk dan patuh. Al-inqiyadu, tunduk dan patuh. Makanya ada sebagian mengartikan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa, jangan kalian mati meninggal dunia kecuali wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi apa? Muslim. Ada yang mengartikan muslimun artinya apa? Pasrah. Namanya pasrah itu berarti ikut aja dia. Yang sudah pasrah kan? Tuh orang udah pasrah. Orang udah pasrah itu dia apa-apain aja dia ikut. Namanya pasrah. Paham? Pernah lihat orang yang udah pasrah misalnya, kalah perperangan, kalah dia, tangkap, pasrah aja dia. Mau dia apa-apain udah diam aja dia. Ya kan? Pasrah. Artinya mengikut. Mengikut apa? Mengikut pada Allah. Makanya ada yang mengartikan muslim itu artinya pasrah, patuh dan tunduk kepada Allah. Apapun yang Allah buat aturan dia ikut. Kata Allah A, A, kata Allah B, B, begitu maksudnya. Kata syariat ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, begitu, pasrah dia. Ini dia, arti al-inqiyadu, ya, tunduk dan patuh. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini adalah al-qabul, menerima. Artinya semua yang datang dari Allah harus dia terima. Mau masuk akal, nggak masuk akal, mau sesuai nggak sesuai, harus dia terima. Kalau datangnya dari siapa? Allah. Contohnya apa misalnya? Faraid. Tahu faraid? Laki-laki sama perempuan kan beda itu kan. Sekarang anak tanya, kalau adalah orang tua, dua anak, satu laki-laki satu perempuan. Orang tuanya ini ikut sama anak perempuan. Sudah, yang ngurusin anak perempuan, ikut sama anak perempuan. Anak laki-lakinya nggak ngurusi jauh, nggak open sama orang tuanya. Yang open, yang ngurusi anak perempuannya. Sudah, begitu meninggal dunia, yang banyak bagiannya siapa? Laki-laki. Harus, wajib. Walaupun dia nggak ngurusi, itu nggak urusan. Paham? Walaupun anak perempuan yang capek ngurusin, sama dia tinggalnya, semuanya sudah tetap laki-laki lebih banyak. Sekarang kumparoid. Itu kan nggak logika kayaknya kan? Enak laki-laki udah nggak ngurusi, nggak open. Ini yang perempuan yang ngurusi, yang begini begitu, dapat separuh pula, gitu. Begitu loh hukum syariat, harus terima. Contoh lagi misalnya, poligami misalnya. Perempuan boleh nggak istrinya dua, suaminya dua, suaminya tiga, long dua aja nggak boleh. Laki-laki boleh nggak empat? Mau nggak mau harus terima itu wanita, karena ini syariat. Syariat membolehkan. Bahkan perintah menikah dua, bukan satu awalnya. Satu kalau nggak bisa adil, ya kan? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, berapa lanjutannya? Masna. Berapa perintahnya pertama? Nikahi kalian wanita-wanita itu berapa? Masna. Dua dulu disuruh, bukan satu. Satu itu alternatif. Kalau enggak sanggup. Nah itu. Nah, ini antum berapa istrinya? Satu. Satu kan? Nah, itu berarti belum sanggup tuh. Loh iya kan? Kalau sanggup kan enggak satu. Ya enggak sanggup ini macam-macam, enggak sanggup dari materi, enggak sanggup dari ini kan. Nah, perintahnya berapa coba? Dua kan? Ini kalau perempuan ditanya, seolah-olah kan gak adil nih Allah nih. Kan gitu kan? Ini laki-laki, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Kami perempuan, cuma satu. Begitu kan? Udah dapat paruh separuh. Udah, begitu giliran nikah, kami gak bisa dua. Inilah dia. Istri empat, awak cuma satu. Itu aja tengok setiap hari. Dia bisa ganti-ganti katanya. Ya kan? Ini ketentuan siapa? Allah. Makanya harus apa? Harus al-qabulu. Harus terima dia ketentuan Allah. Walaupun mungkin seolah-olah nggak masuk akal, seolah-olah nggak adil, seolah-olah itu menurut persepsi dia. Gitu ya? Nah, itulah dia. Itulah agama. Nah, demikian Allah Taala alam. Ini sampai syarat. Ya, ini insyaallah kita sama diingat dicatatkan anak-anak lupa kadang. Nah, demikian kalau ada pertanyaan ada sekitar berapa menit lagi? 5 menit, 4 menit. Kalau tidak ada kita tutup.
Tapi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semangatlah sabar dalam menghadapi kehidupan, terutama belajar ini Pak. Ya, insyaallah, karena hidup ini sebentar, perjalanan kita masih panjang. Allah ya akhi, perjalanan kita masih panjang. Kita masih akan mengalami namanya alam kubur, alam barzah, masih akan mengalami namanya padang mahsyar, masih mengalami namanya hisab, sirat, hisab, mizan, sirat, masih mengalami namanya kontoro. Apa? Perjalanan panjang. Alam ini baru sedikit yang kita lewatin, masih banyak yang kita lewatin. Baru berapa alam? Dari mulai alam ruh, bisa di ruh. Kemudian habis alam ruh, alam apa? Alam rahim, kandungan kan, ditiupkan kan. Dalam berapa bulan? 9 bulan kan? 9 bulan sekian kan? Sudah, sebentar. Habis itu alam apa? Dalam dunia ini sebentar ini. Yang lama 70 tahun kan? 80 tahun. Ya kan? 100 tahun jarang, sekarang langka. Ya kan? Sebentar habis itu masuk ke alam kubur. Berapa tahun? 3 hari, 4 hari? Nggak ada yang tahu. Ya sampai kiamat lah. Kalau kiamatnya 1000 tahun lagi, 1000 tahun. Berarti lama mana? Di alam kubur atau lama di dunia? Kalau kiamatnya 2000 tahun lagi, lama mana? Kubur kan? Imam Nawawi tahu untuk berapa umurnya Imam Nawawi rahimahullah? 43. Imam Nawawi sudah umurnya di atas dunia cuma 43 tahun. 43 atau 45 ya? Nanti cek lah ya. Antara segitu itu. Ya, sehingga saya 43. Kalau saya ngantuk 45 enggak apa, nanti kita buka lagi. Lihat. Cepat. Sedikit kan? Di alam kubur berapa lama udah sekarang? Imam Nawawi. Tahu untuk Imam Nawawi? Imam Syafi'i sekitar umurnya 53 50 sekian. Imam Syafi'i. Bang. Sekarang sudah dalam kubur. Udah berapa lama? Berapa puluh tahun Imam Syafi'i, Imam Nawawi? Udah ratusan tahun. Ya kan? Imam Nawawi mungkin udah 800-an tahun. Ya kan? Rasulullah, sahabat mana coba? Udah berapa tahun? Udah ribuan tahun. Fir'aun berapa tahun? Fir'aun hidup di zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam kan? Udah berapa tahun? Setelah Nabi Musa langsung ke Rasulullah? Enggak. Masih ada di atasnya Nabi Isa alaihissalam kan? Iya kan? Udah berapa ribu tahun? Sudah, sekarang di mana? Dia dalam kubur. Lama di alam kuburnya. Dan itu belum kiamat ini. Gak tahu kita kiamat berapa tahun lagi. Dajjal belum keluar. Ya'juj Ma'juj belum keluar. Imam Mahdi belum keluar. Ada berita, Imam Mahdi udah keluar, Imam Mahdi belum. Imam Mahdi udah keluar, kiamat lah kan. Dajjal udah keluar belum? Ya'juj Ma'juj? Imam Mahdi? Nabi Isa udah turun belum? Belum. Ya kan? Bisa jadi kita mati duluan baru kiamat. Dalam kubur bisa jadi udah tahu kita beribu-ribu tahun. Bisa jadi 3000 tahun, bisa jadi. Bisa jadi lebih. Ya kan? Lama dalam kubur. Belum kubur, belum padang mahsyar. Belum dihisab, di mizan, belum lagi kontoro, atau kontoro, hari tuntut-tuntutan. Kontoro. Nuntut-nuntutan. Yang si A ngambil mencuri uang si B ngambil uang ini, yang ini koruptor segala macam ini. Di akhirat dituntut, yang satu mukul ini, satu mukul ini, ya kan? Di sidang pengadilan yang koruptor, di sidang ini, sidang berantem ini, nggak adil keputusannya, ya kan? Mencuri uang begini, diambil sekian, kan nggak adil kan? Kemana menuntut keadilannya? Di mana? Ya di akhirat, di mana? Namanya ada kontoro, Pak. Tahu kontoro? Kontoro itu tempat sidang pengadilan, hari tuntut-tuntutan, hari kisos, begitu. Ya kan? Panjang perjalanan. Butuh apa? Butuh modal. Makanya Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Bekal yang paling utama apa? Tauhid. Betul di akidah itu. Betul di tauhid. Keyakinan tadi yang kita bahas tadi. Ya. Nah, insyaallah bermanfaat. Demikian maka sabarlah ayo ikhwah rahimani rahimakumullah dalam menghadapi kehidupan, dalam belajar, dalam sholat, dalam berbuat kebaikan. Sabarlah sebentar, cuma sebentar. Kita akan nantinya akan sebentar kalau sudah di akhirat kita. Sebentar. Sama Pak, ya. Sebentar ini. Wallahi sebentar kali hidupnya. Sebentar berapa tahun? Nyesal di akhirat. Enggak ada karena keterangan dalam Al-Qur'an al-Majid enggak ada Allah akan ciptakan dunia kedua, enggak ada. Antum pernah dengar? Kan Allah menciptakan dunia kedua, pernah dengar? Enggak ada. Allah ciptakan dunia ini, habis ini udah enggak ada lagi dunia. Oh, nanti ada periode kedua, sesi kedua gitu. Hah? Sesi kedua apa? Inkarnasi enggak ada. Oh ya, kalau oh ya Allah, misalnya 10 masuk neraka udah ya Allah, mulai kesempatan yang udah kamu udah masuk neraka, sekarang keluar dari neraka, masuk ke dunia, kesempatan kedua enggak ada.
Sudah khalidina fiha kata Allah. Innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Selama-lamanya. Enggak ada lagi. Malaikat maut aja pun nanti akan mati. Paham? Tahu malaikat maut? Malaikat yang menyambut nyawa manusia, dia tuh mencabut nyawa, nanti di akhirat dia kan dicabut nyawanya. Bayangkan. Tukang cabut nyawa dicabut nyawanya. Nah, dengar. Suatu saat ini kan kita sebutkan hadis tentang penyabut nyawa, malaikat penyabut nyawa, dia pun dicabut nyawanya. Hah? Dia aja kan cabut nyawanya. Gimana coba itu? Sudah, penyabut nyawa dicabut nyawanya, siapa yang penyabut nyawa lagi? Paham ya? Demikian Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.